Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Tamamul Iman dalam kelas kewirausahaan. Nah, kali ini kita akan coba menyoal tentang analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Nah, kalau zaman dahulu, zaman ketika masih berada dalam peperangan, analisis SWOT ini juga dijadikan sebagai strategi untuk memenangkan perang. Nah, Sun Tzu pernah mengatakan, kalau kita mengetahui dan memahami kelemahan dan kelebihan atau kekuatan lawan, bisa dipastikan kita akan bisa memenangkan peperangan tersebut. Dan ternyata analisis SWOT ini juga digunakan oleh banyak sekali para pelatih handal di dunia sepak bola. Tentu saja agar mereka bisa menganalisis lawan dan bagaimana memenangkan pertandingan. Lantas, apa dan bagaimana analisis SWOT itu? Mari kita simak penjelasan dari teman Anda yang bernama Nurul Awaliyati Putri dari Prodi Pendidikan Matematik STKIP Banten. Kita simak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Awaliyati Dewi dari Prodi Pendidikan Matematika semester 6. Sedikit akan menjelaskan tentang analisis SWOT. SWOT itu adalah singkatan, S-nya itu strength atau kekuatan, W-nya itu weakness atau kelemahan, O-nya itu opportunity atau peluang, dan T-nya itu threat, ancaman. Nah, pengertian analisis SWOT yaitu suatu metode perencanaan strategis yang dilakukan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terjadi di suatu perusahaan. Manfaat analisis SWOT yaitu sebagai strategi penentu masa depan keberlangsungan bisnis perusahaan. Jadi, sebelum menentukan bisnis, sebelum menentukan usaha, kita harus melakukan analisis SWOT agar kita tahu apa saja kelemahan yang kita miliki, apa saja kekuatan dari perusahaan kita, apa saja produk unggulan kita, dan bagaimana cara kita membaca peluang yang ada di lingkungan, dan apa saja yang akan mengancam perusahaan kita. Nah, faktor analisis SWOT dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu terdiri dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Bagaimana sih cara menganalisis SWOT dalam suatu usaha? Nah, saya akan memberi contoh di sini. Contoh bisnis yang saya lakukan yaitu bisnis kuliner gerem asem dan sate bandeng khas Banten. Nah, analisis SWOT-nya yang pertama itu strength, kekuatan. Kekuatan yang ada di bisnis saya ini yaitu strategis dan tempatnya kekinian. Lokasinya strategis yaitu berada di jalan utama yang dekat dengan perumahan yang banyak orang lewat, dan tempatnya kekinian, dekorasinya itu menarik. Dan yang kedua yaitu memiliki menu ciri khas. Menu ciri khasnya yaitu gerem asem dan sate bandeng. Itu adalah ciri khas dari Banten. Jadi masuk ke unggulan atau menu unggulan, bisa jadi kekuatan dari bisnis yang kita lakukan. Yang ketiga, harganya ekonomis. Harganya ekonomis yaitu terjangkau. Yang keempat, free wifi. Jadi untuk konsumen atau pelanggan yang datang dan makan di tempat bisa menggunakan fasilitas wifi sepuasnya. Yang kelima yaitu bisa pesen GoFood. Nah, ini untuk yang tidak bisa makan langsung di tempat, jadi bisa pesen lewat GoFood. Dan yang kedua yaitu weakness, kelemahan yang dimiliki dari usaha kuliner ini yaitu
modal untuk mengembangkan usaha masih kurang. Jadi pendapatan yang diperoleh atau keuntungan yang diperoleh belum cukup untuk membuka cabang dan lain sebagainya, hanya untuk memutar kembali bisnis tersebut. Yang kedua yaitu SDM masih terbatas, jadi sumber daya manusianya masih sedikit, karyawannya masih sedikit, jadi kurang. Yang ketiga yaitu opportunity, peluangnya. Yang pertama itu belum adanya rumah makan yang menjual menu tersebut. Jadi di lingkungan tersebut belum ada rumah makan yang menjual menu gerem asem dan sate bandeng. Ini menjadi peluang untuk membuka usaha. Yang kedua yaitu mengenalkan makanan khas Banten kepada masyarakat pendatang, karena lokasi rumah makan dekat dengan perumahan yang kebanyakan masyarakatnya itu pendatang. Jadi sebagai pengenalan budaya kepada masyarakat pendatang. Dan yang kedua, pemasaran dengan cepat. Jadi dengan adanya sosial media, kita bisa manfaatkan sebagai media promosi untuk penjualan produk kita. Nah, yang keempat yaitu threat, ancaman yang ada di bisnis kita ini. Yang pertama yaitu mulai bermunculan pesaing yang menjual menu yang sama. Jadi adanya pesaing jadikan sebagai motivasi untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi terhadap produk yang kita jual. Terjadi persaingan dalam dunia bisnis, kita bisa meningkatkan dari segi pelayanan dan mutu atau kualitas produk yang kita jual. Nah, yang kedua yaitu harga bahan-bahan pokok naik. Ini menjadi ancaman karena yang dijual itu yaitu berupa makanan-makanan pokok. Demikianlah contoh analisis SWOT dari bisnis kuliner rumah makan gerem asem dan sate bandeng. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.